Halo, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 yang terdiri dari saya, Doni Kurniawan, Eli Puji Lestari, Gemina Rahmawati, dan Monica Ridho Utami. Kali ini kami akan membahas mengenai rumusan Pancasila sebagai entitas dan identitas bangsa Indonesia. Baik, untuk pertanyaan pertama, ini mengenai apa relevansi Pancasila sebagai entitas dan identitas bangsa Indonesia dan perwujudan profil pelajar Pancasila pada pendidikan yang berpihak pada peserta didik dalam pendidikan abad ke-21. Menurut kelompok kami, yaitu Pancasila memiliki relevansi yang kuat sebagai entitas dan identitas bangsa Indonesia dan perwujudan profil pelajar Pancasila pada pendidikan yang berpihak pada peserta didik dalam pendidikan abad ke-21 sebagai salah satu pilar kebangsaan. Itu menjadi entitas dan identitas bangsa Indonesia. Dalam proses pembelajaran, Pancasila merupakan bagian identitas yang dimiliki oleh peserta didik, di mana mereka secara sadar atau tidak sadar telah tumbuh, hidup, dan berkembang bersama Pancasila. Pancasila yang menjadi bagian dari identitas para peserta didik tentu memiliki peran dalam membentuk karakteristik peserta didik. Karakteristik inilah yang nantinya akan mempengaruhi seseorang dalam belajar. Kurikulum Merdeka merupakan kurikulum yang dirancang untuk memenuhi kebutuhan para peserta didik, sehingga dalam proses penerapannya pun tentu akan berpihak kepada peserta didik, guna mendukung ekosistem pembelajaran yang sesuai dengan yang diharapkan. Profil pelajar Pancasila merupakan salah satu indikator kesuksesan kurikulum Merdeka, tentunya menjadi bagian penting dalam proses pembelajaran. Maka dari itu, penting bagi guru untuk merancang pembelajaran yang mengarah kepada kesuksesan tersebut yang tentunya juga harus berpihak kepada peserta didik. Pertanyaan kedua ini mengenai bagaimana mewujudkan profil pelajar Pancasila pada pendidikan yang berpihak pada peserta didik dalam pendidikan abad ke-21. Hasil diskusi dari kelompok kami itu berikut beberapa langkah yang dapat diambil untuk mewujudkan hal tersebut. Yang pertama, mengenai pengintegrasian nilai-nilai Pancasila, yaitu di mana harus menyelaraskan kurikulumnya dengan nilai-nilai Pancasila seperti gotong royong, persatuan, demokrasi, kemanusiaan, dan juga keadilan sosial, serta memasukkan pemahaman tentang Pancasila dalam semua mata pelajaran. Selanjutnya mengenai pengembangan karakter. Untuk di sini fokus pada pengembangan karakter siswa termasuk kejujuran, tanggung jawab, dan juga melibatkan siswa dalam kegiatan ekstrakurikuler nih yang mempromosikan pengembangan karakter ya, seperti kegiatan sosial, keagamaan, atau sukarelawan. Selanjutnya pembelajaran kolaboratif yaitu agar mendorong kerjasama dan komunikasi yang efektif antar siswa dan memfasilitasi proyek-proyek kolaboratif. Untuk selanjutnya mengenai pendidikan multikultural, yaitu memperkenalkan siswa pada keragaman budaya, agama, dan latar belakang sosial, dan mengajarkan toleransi serta penghormatan terhadap perbedaan ya, apalagi di dunia pendidikan. Selanjutnya mengenai penilaian berbasis kompetensi, yaitu penilaian sesuai dengan kompetensi mengukur pemahaman siswa terhadap nilai-nilai Pancasila dan kemampuan mereka untuk menerapkan nilai-nilai tersebut. Selanjutnya mengenai pelatihan guru. Jadi untuk di sini memberikan pelatihan dan pendidikan lanjutan kepada guru agar mereka memahami dan mampu mengintegrasikan nilai-nilai Pancasila dalam pengajaran mereka. Terus untuk partisipasi masyarakat, di sini kita sebagai warga di sekolah harus melibatkan orang tua dan masyarakat dalam proses pendidikan ya, sehingga ada dukungan yang kuat untuk pendidikan yang berpihak pada peserta didik. Selain itu, ada beberapa dampak dari perwujudan profil pelajar Pancasila di era pembelajaran abad 21 ya. Yang pertama, para siswa lebih memiliki mental dan karakter yang kuat dan tidak mudah terjerumus pada hal negatif.
Terus yang kedua, memudahkan siswa untuk bersaing dan menyesuaikan diri dengan perubahan yang cepat dan dinamis. Terus yang ketiga, melestarikan dan mewariskan nilai-nilai luhur Pancasila. Untuk poin 4, cara berpikir menjadi lebih terbuka dan mau menerima setiap perbedaan. Poin 5, membiasakan siswa agar memiliki karakter yang mandiri, kritis, dan juga kreatif. Poin keenam, memiliki kemampuan dan keterampilan global namun tetap berkarakter sesuai dengan nilai-nilai lokal. Terus yang terakhir, melestarikan semangat gotong royong, saling menghargai, dan kerjasama dalam setiap aktivitas pembelajaran di sekolah ya. Itu tadi pembahasan dari kelompok kami. Apabila ada kurangnya, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.